Yang pertama itu sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional. Nah, kira-kira di abad 25 yang lalu itu terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia. Diperkirakan di sekitar tempatnya di Taiwan. Mereka adalah penutur bahasa Australia. Setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka terpencar atau pindah menuju ke daerah-daerah di selatan sehingga tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil atau rumpun-rumpun kecil, sehingga masing-masing kelompok ini mengalami perkembangan terutama dari segi kebudayaannya, termasuk dalam bahasa mereka, meskipun kebudayaan asli masih tetap melekat dalam diri mereka. Nah, menurut perkembangannya, bahasa Australia pun terpecah menjadi dua kelompok, yakni rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Nah, bahasa-bahasa yang termasuk dalam rumpun Austroasian itu yang pertama bahasa Munda, Santali, Moni Khmer di India, bahasa Semeng dan Sakai di Malaka. Nah, untuk bahasa yang ada dalam rumpun Austronesia yang memiliki batas wilayah barat yaitu Pulau Madagaskar, sedangkan timur yaitu Paas, utara yaitu Pulau Formosa, selatannya yaitu Pulau Selandia Baru. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau yang tadi saya bilang bahwa Melayu Polinesia ini. Nah, ada juga dalam perkembangan perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini diungkapkan bahwa bahasa Indonesia ini telah mencapai perkembangan yang sangat signifikan. Apa itu signifikan? Nah, signifikan itu adalah dapat diartikan bahwa sesuatu yang penting. Nah, bahasa ini sangat penting. Perkembangannya sangat penting, baik dalam segi jumlah penggunaan bahasanya maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Nah, bahasa Indonesia yang dipakai sekarang ini berasal dari bahasa Melayu, suatu bahasa yang hidup di daerah Riau dan Johor. Nah, dalam kehidupan bahasa Melayu sendiri, ketika dipakai sebagai lingui phrase di Indonesia tidak terbebas dari adanya pengaruh bahasa lainnya, yaitu bahasa asing. Nah, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang sangat banyak memberikan tambahan pembendaharaan bahasa Melayu. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu bahasa Melayu juga tetap dipakai sebagai perhubungan yang luas. Nah, pemerintah Belanda itu tidak mau menyebarkan pemakaian bahasa Belanda pada penduduk pribumi. Hanya sekelompok kecil orang Indonesia yang dapat berbahasa Belanda. Dengan demikian, maka komunikasi di antara pemerintah dan penduduk Indonesia itu berbeda. Bahasa sebagian besar dilakukan dengan bahasa Melayu. Selama masa penjajahan Belanda tersebut itu banyak surat kabar tertulis dengan bahasa Melayu. Pada waktu penjajahan, mungkin sedikit penjelasan dari saya bahwa waktu penjajahan itu memang waktu itu yang masuk jajah kita Indonesia itu Belanda, tetapi mereka tidak menyebar bahasa mereka sehingga dari banyak orang hanya sedikit orang saja atau kaum-kaum tertentu saja yang mereka paham akan bahasa mereka atau bahasa Belanda. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, itu di mana membahas tentang bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang menjadi faktor utama penyebab bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu yang pertama karena bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua itu karena sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga karena suku-suku pada saat itu seperti suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya dengan rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu. Dan yang keempat, karena bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai kebudayaan dalam arti yang lebih luas.
Nah, beralih dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh aktivis dari berbagai daerah di Indonesia dengan dorongan oleh rasa nasionalisme dan keikhlasan untuk bangsa dan negara, maka para pemuda dengan menyerukan satu keinginan serta tekad bulat bahwa bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia seperti yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan bunyi yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa pemersatu, yaitu bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Pada butir Sumpah Pemuda yang ketiga ini disebutkan menjadi berubahnya bahasa Indonesia sebagai linguis franca dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dengan pada tahun 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dan sehari sesudah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yaitu pasal 36 yang mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, di samping kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Kita masuk pada peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Oke, baik. Dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak akan pernah seperti saat ini tanpa adanya berbagai peristiwa yang mempengaruhinya. Baik, berikut peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai suatu kisah penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Nah, pada tahun 1908, Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingankan. Nah, pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia asik dimabuk tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda, sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran menambah ilmu pengetahuan Barat. Yang kedua itu ada Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912. Pada mulanya Sarekat Islam hanya bergerak di bidang perdagangan, namun setelah itu bergerak di bidang sosial dan politik. Sejak berdirinya Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintahan Belanda di bidang politik, tidak pernah menggunakan bahasa Belanda, tapi bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1908 yang dipimpin oleh Dr. G.A.Z. Hasu. Pada mulanya, Balai Pustaka ini bernama Komisi for den Volkslektor. Pada tahun 1917, namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa menjadi bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kesempatan pada pengarang-pengarang
bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptaannya dalam bahasa Melayu. Yang kedua itu ada memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya. Yang keempat, Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karangan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka ialah tulisan dalam bahasa Melayu yang tersusun baik dan terpelihara. Nah, yang keempat ini dan materi terakhir, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan Van Ophuijsen atau juga dikenal dengan ejaan Balai Pustaka digunakan sejak tahun 1901 hingga bulan Maret 1947. Mengapa disebut dengan ejaan Balai Pustaka? Karena pada waktu itu Balai Pustaka merupakan suatu lembaga yang terkait dan berperan aktif serta cukup berbahasa dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu ejaan Suwandi atau Republik. Ejaan Republik adalah hasil penyederhanaan dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik ini berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, yang ketiga itu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Pada tahun 1957, panitia dilanjutkan untuk berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Salah satunya yang menarik yaitu ejaan pembaruan. Nah, yang keempat itu kita masuk pada ejaan Melindo. Jadi, ejaan Melindo ini merupakan bahasa Melayu, ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Nah, yang terakhir itu kita masuk pada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini yang biasa disingkat dengan EBI adalah bahasa ejaan Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015.